Kawan baik, Nur Isvan Channel. Jumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membaca satu peristiwa yang kemudian menjadi heboh luar biasa di dunia persilatan, yakni terkait hadirnya Pak Luhut Binsar Panjaitan di podcastnya Rocky Gerung TV. Jadi podcast terbaru Bang Rocky Gerung. Kemudian tidak berapa lama kemudian itu Mas Gibran datang ke tempatnya atau rumahnya Bang Rocky di Sentul. Nah, ini menyita perhatian luar biasa dan jagat maya itu heboh luar biasa. Luar biasanya mungkin pasti kawan baik tahu semua. Yang pertama adalah karena figurnya. Jadi Rocky Gerung selama ini dianggap sebagai Rocky superstar Gerung, sebagai ikonnya kelompok kritis terhadap pemerintah saat ini, termasuk di dalamnya kepada Pak Jokowi dan Pak Luhut, ya kan. Sebutannya dengan awalan huruf D itu, ya kan, saya menyebutnya D words, ya kan, untuk Pak Jokowi, kemudian OK untuk Mas Gibran, ya kan, kemudian Pak Luhut dikritisi oleh dia menteri segala urusan, gitu. Jadi Bang Rocky itu sekarang menjadi salah satu ikon penting kelompok kritis atau anggap saja kelompok oposisi terhadap pemerintah. Sementara figur yang bertemu dengannya atau memenuhi undangannya Pak LBP dan Mas Gibran yang didatangin itu kita sama-sama tahu. One of the confidante-nya itu. Confidante-nya, orang kepercayaannya Pak Presiden Jokowi itu saat ini, ya salah satunya itu Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak LBP ini, gitu. Kemudian Mas Gibran tuh ya sudah pasti itu anak kandungnya. Jadi karena figur ini yang dua itu mewakili wajah Pak Jokowi, Bang Rocky mewakili wajah oposisi. Tiba-tiba mereka bertemu. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, yang pasti sepintas kalau dengan Bang Rocky dan Pak Luhut itu lamat-lamat di podcastnya itu kan kita ketahui ada ada pertemuan sebelum podcast tersebut, yaitu makan siang Bang Rocky dengan Pak Luhut. Nah, kalau dengan Mas Gibran kita tidak tahu apakah memang ada pertemuan sebelumnya atau tidak. Jadi figur-figurnya ini memang menarik, mewakili katakanlah kelompok yang berbeda. Pak Luhut juga tidak hanya dikenal sebagai figur sentral di pemerintahan Pak Jokowi, tapi juga figur yang dianggap kontroversial, gitu. Kontroversial itu salah satu yang terakhir itu ya dianggap sebagai aktor untuk penundaan pemilu dan 3 periodenya Jokowi. Anggapan publik loh ya. Faktanya seperti apa ya kita tidak tahu lebih detail. Mas Gibran sebagai anaknya Pak Presiden Jokowi dalam usianya yang masih sangat muda dan dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup di dunia politik, tiba-tiba di-dropping untuk menjadi wali kota Solo. Padahal ada calon yang jauh lebih berpengalaman untuk menjadi wali kota Solo dari PDIP. Nah, jadi figur-figur inilah yang menarik. Hal yang lain menjadi penting adalah tema. Tema ini isi, ya kan? Pak LBP itu dengan
terang-terangan beberapa kali menyebut Rocky Gerung itu hebat. Gitu. Bayangin tuh, yang biasanya berseteru dalam hal kebijakan, itu kemudian memuji Bang Rocky itu dengan ungkapan hebat, terlalu pintar, artinya pintar gitu. Apakah ini pujian yang tulus, ataukah memang sindiran halus, ataukah itu kritikan, ya kan? Yang tahu tuh ya hati Pak Luhut sendiri. Tapi kita memotretnya, anggap aja itu adalah apresiasi yang tulus. Kemudian di sisi yang lain, Mas Gibran juga tanpa tedeng aling-aling menyebut bahwa Bang Rocky itu adalah idola saya. Dan saya banyak berguru politik dalam pertemuan itu kepada Bang Rocky. Nah, yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah apa sesungguhnya tujuan dari pujian seperti itu. Karena saya yakin jika tujuannya adalah mendinginkan hati Bang Rocky, rasa-rasanya Bang Rocky tidak mungkin mudah ditaklukkan secara politik, terlebih lagi ditaklukkan dengan pujian. Jadi temanya, Anda bisa bayangkan waktu zaman reformasi dulu, ikon perlawanan reformasi itu ada atau dinisbatkan kepada Pak Amin Rais. Anda bisa bayangkan tahun 97-98, jika pada saat itu Pak Harto mengizinkan salah satu konfidantenya untuk bertemu dengan Pak Amin Rais dan dibuka ke publik, kemudian misalkan entah itu Mbak Tutut, anaknya, atau Mas Bambang, atau kemudian Mas Sigit, atau juga Mas Tommy, bertemu dengan Pak Amin Rais ketika suasana politiknya itu saling berseberangan. Nah, kira-kira relasinya seperti itu. Kalau kita mau berpikir positif, bahwa pertemuan itu anggap aja sebagai peningkatan kualitas dari demokrasi. Karena berbeda pendapat sekeras apapun, ya kan, saling mengkritik sekeras apapun, tidak harus menghilangkan hubungan silaturahminya. Nah, ini ada pergeseran, ya kan, kalau kita mau berpikirnya positif. Ya pertemuan ya nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang dibahas dalam pertemuan itu, dan apa sesungguhnya impact-nya kepada masyarakat secara luas. Ya kan, itu yang paling penting. Karena di sisi yang lain, misalkan memang ada perubahan sikap sepertinya dari pemerintahan Pak Jokowi melalui pertemuan ini, karena sikap Pak Jokowi oleh kelompok oposisi dianggap keras. Contohnya, ya kan, hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi lebih detail sih, tapi hingga saat ini Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu masih berstatus tersangka karena berseteru dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan tuh. Nah, Haris Azhar dan Fathia itu mewakili kelompok sipil yang juga sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian sudah terjadi juga diadilinya dan dipenjarakannya kelompok yang kritis juga, yaitu Sahganda Nenggolan dan Jumhur Hidayat. Dan itu sudah menjalani masa. Nah, kalau kemudian, ya kan, ada pertemuan seperti ini, kita apresiasi, kita syukuri, artinya pemerintah mencoba melalui Mas Gibran dan Pak LBP ini membuka ruang komunikasi dengan yang dianggap kelompok kritis dan
kelompok oposisi gitu. Nah itu narasinya itu seperti itu tuh kita membacanya. Kemudian sisi yang lain soal waktu, ya kan? Waktunya kenapa sekarang? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa juga tidak di tahun depan? Kenapa hari ini disegerakan pertemuan itu? Pak Luhut bersedia bertemu dan memenuhi undangan Bang Rocky. Mas Gibran juga mencoba dalam tanda petik sowan ke Bang Rocky. Kenapa sekarang? Kenapa bukan kemarin-kemarin? Dan kenapa tidak nanti-nanti saja? Karena Pilpres kan udah semakin dekat gitu. Jadi peristiwa ini tuh mengandung makna yang sangat luas. Jadi waktu sudah, figurnya sudah, tema dosis puji-pujiannya sudah, ya kan? Dan itu harus harapan kita menjadi bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena kalau pertemuan itu sekedar pertemuan dan tidak diambil hikmah dan pelajarannya untuk ketiga belah pihak itu, ya kan, ya itu tidak bermakna apa-apa. Karena Bang Rocky itu punya banyak penggemar yang amat sangat suka dan merasa masyarakat itu terwakili oleh pandangan-pandangan Bang Rocky kepada pemerintah, ya kan. Pak LBP juga sekarang masih menjadi figur sentral sehingga bisa menciptakan policy yang berdampak positif dan baik kepada masyarakat luas. Kemudian Mas Gibran juga bisa menggunakan pertemuan itu untuk memandu dan melayani masyarakat Solo menjadi lebih baik. Misalkan angka kemiskinannya harus jauh lebih baik. Jadi Mas Gibran harus, setelah ngobrol dengan Bang Rocky, saya kira mudah-mudahan Mas Gibran itu menjadi pelayan kota Solo yang jauh lebih baik, yang bisa memperbaiki ketertibannya, keamanannya, kesehatan masyarakat kota Solo, kualitas pendidikannya, urusan sampahnya, pengaturan lalu lintasnya, keindahan kotanya gitu. Nah mudah-mudahan hal-hal seperti itu yang dibahas pada pertemuan yang tidak diungkap ke publik, karena pertemuannya pasti panjang loh. Ya kan, panjang artinya waktunya memadai untuk mendiskusikan banyak hal. Tapi tetap kita berprasangka baik dan mengapresiasi pertemuan-pertemuan seperti itu, karena Indonesia ini milik kita semua dan tidak mungkin dibangun oleh orang per orang atau kelompok per kelompok. Demikian kawan baik. Terima kasih.